New York, tahun 1949. Seorang pengusaha bernama Frank McNamara sedang makan malam bisnis di sebuah restoran. Ketika ia menyadari sesuatu yang memalukan, ia lupa membawa dompetnya. Momen memalukan itu, yang seharusnya hanya jadi cerita lucu di meja makan, justru memicu sebuah ide yang akan mengubah cara manusia bertransaksi selamanya. Ide itu berkembang menjadi sebuah kartu kecil yang hari ini ada di dompet atau di digital wallet hampir semua orang dewasa di dunia. Kartu kecil ini bertanggung jawab atas triliunan dolar transaksi setiap tahunnya, tapi juga bertanggung jawab atas salah satu bentuk utang konsumtif terbesar dalam sejarah manusia modern. Bagaimana caranya sebuah kartu kecil lahir dari rasa malu seorang pengusaha yang lupa bawa dompet bisa berkembang menjadi salah satu instrumen finansial paling berkuasa di dunia? Mari kita telusuri dari awal. Chapter 1. Sebelum kartu kredit, zaman catat dulu, bayar nanti. Sebelum kartu plastik pertama diciptakan, konsep membeli sesuatu dengan kredit, alias berutang dulu, bayar belakangan, sudah ada jauh lebih lama dari yang kebanyakan orang bayangkan. Konsep kredit sebenarnya bisa ditelusuri sampai ke peradaban Mesopotamia kuno, di mana catatan transaksi berbasis kredit sudah terukir di lempengan tanah liat ribuan tahun lalu. Tapi, kalau kita bicara tentang cikal bakal kartu kredit modern, kita harus melompat ke awal abad ke-20. Di Amerika, toko-toko retail mulai menawarkan charge account kepada pelanggan setia mereka, supaya mereka bisa berbelanja dengan sistem kredit. Sistem ini biasanya ditandai dengan sebuah koin logam atau fob kecil, bertuliskan nama toko dan nomor akun pelanggan. Tidak ada bunga. Ekspektasinya sederhana. Pelanggan membayar penuh setiap bulan. Masalahnya, sistem ini hanya berlaku di satu toko saja. Kartu dari toko sepatu tidak bisa dipakai di toko lain. Dunia butuh sesuatu yang jauh lebih universal. Dan seperti yang sudah kita dengar di pembukaan tadi, solusinya lahir dari momen memalukan seorang pengusaha di sebuah restoran New York. Chapter 2. Diners Club, kartu universal pertama di dunia. Tahun 1950, Frank McNamara bersama rekan bisnisnya Ralph Schneider resmi meluncurkan Diners Club Card, kartu yang kelak diakui secara luas sebagai kartu kredit modern pertama di dunia. Kartu pertamanya masih terbuat dari karton, bukan plastik, dan hanya bisa digunakan di 27 restoran di New York. Konsepnya sederhana. Card holder membayar biaya keanggotaan tahunan sebesar $5. Sementara merchant yang menerima kartu ini membayar fee sebesar 7% dari setiap transaksi. Model bisnis inilah yang menjadi fondasi seluruh industri kartu kredit sampai hari ini. Yang menarik, ini bukan kredit card dalam arti sesungguhnya. Ini disebut charge card. Bedanya penting. Pemegang kartu wajib melunasi seluruh tagihan setiap bulan. Tidak ada opsi mencicil atau menyisakan saldo. Idenya ternyata jauh melampaui ekspektasi siapapun. Dalam tahun pertamanya saja, jumlah anggota melonjak drastis ke lebih dari 20.000 orang. Hanya dalam 9 tahun, Diners Club mencapai 1 juta pemegang kartu dan bahkan resmi tercatat di New York Stock Exchange. American Express, yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan jasa keuangan dan Traveler's Check, ikut masuk ke bisnis ini di tahun 1958 dengan kartu kartonnya sendiri yang menargetkan para profesional yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Tapi, babak paling penting dalam sejarah kartu kredit justru datang dari sebuah bank di California, dan keputusan mereka akan mengubah segalanya. Chapter 3. Bank Amerika, lahirnya. Revolving Credit. Tahun 1958, Bank of America melakukan sesuatu yang, di masanya,
terdengar hampir seperti perjudian besar-besaran. Mereka mengirimkan sekitar 2 juta kartu Bank Americard secara langsung lewat pos, tanpa diminta, kepada nasabah mereka di kota Fresno, California. Praktik ini, yang di dunia marketing modern disebut unsolicited mailing, kelak menjadi salah satu strategi paling kontroversial dalam sejarah perbankan Bank Americard menjadi kartu kredit sesungguhnya. Pertama, dalam artian sebenarnya, berbeda dari Diners Club yang mengharuskan pelunasan penuh, Bank Americard memperkenalkan konsep revolving credit. Pemegang kartu bisa membawa sisa saldo dari bulan ke bulan dan dikenakan bunga atas saldo yang belum lunas. Inilah cikal bakal dari model bisnis yang membuat industri kartu kredit begitu menguntungkan hingga hari ini. Tapi, peluncuran ini jauh dari mulus. Banyak nasabah tidak sepenuhnya memahami bahwa kartu gratis ini ternyata mengenakan bunga, dan Bank of America mengalami kerugian besar akibat gagal bayar di masa-masa awal. Tingkat delinkuensi mencapai sekitar 22% dari total akun, jauh di atas ekspektasi bank. Salah satu peneliti sejarah finansial bahkan menyebut periode awal ini sebagai masa Wild West industri kartu kredit. Meski penuh masalah di awal, Bank Americard tetap bertahan dan berkembang. Karena regulasi federal saat itu membatasi bank untuk beroperasi lintas negara bagian, Bank of America menyiasatinya dengan melisensikan nama Bank Americard ke bank-bank lain di berbagai negara bagian dan luar negeri mulai tahun 1966. Chapter 4. Lahirnya Visa dan Mastercard. Tahun 1970, Bank of America melepas kepemilikan langsung atas Bank Americard, membentuk sebuah entitas independen bernama National Bank Americard, Inc. 6 tahun kemudian, di tahun 1976, perusahaan ini resmi berganti nama menjadi Visa, nama yang kita kenal sampai hari ini. Sementara itu, para bank pesaing tidak tinggal diam. Tahun 1966, sekelompok bank di New York membentuk Interbank Card Association yang bertujuan untuk bersaing langsung dengan dominasi Bank of America. Asosiasi ini awalnya dikenal dengan nama MasterCharge, sebelum akhirnya di akhir tahun 1970-an resmi bertransformasi menjadi Mastercard International, kompetitor utama Visa yang bertahan sampai sekarang. Dari titik ini, industri kartu kredit tumbuh dengan sangat cepat. Pada Juni 1966 saja, sekitar 61.000 merchant di 42 negara bagian sudah menerima Bank Americard. Persaingan antara Visa dan Mastercard inilah yang, selama beberapa dekade berikutnya, membentuk hampir seluruh infrastruktur pembayaran global yang kita gunakan hari ini. Chapter 5. Teknologi yang mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, setiap transaksi kartu kredit harus diverifikasi lewat telepon, dan struk pembayaran dikirim secara fisik lewat pos kepada penerbit kartu. Proses ini lambat, mahal, dan tidak efisien. Di tahun 1960-an, IBM mengembangkan teknologi magnetic stripe, pita magnetik hitam yang kita kenal di belakang kartu kredit, yang memungkinkan verifikasi elektronik di merchant. Teknologi ini baru benar-benar diadopsi secara luas oleh jaringan kartu besar, mulai tahun 1980. Tahun 1994, 3 raksasa pembayaran global, Europay, Mastercard, dan Visa, berkolaborasi mengembangkan spesifikasi chip global yang kemudian dikenal sebagai EMV chip, disingkat dari nama ketiga perusahaan tersebut. Chip ini menggunakan komunikasi terenkripsi, jauh lebih aman dibanding magnetic stripe yang sangat mudah diduplikasi lewat praktik yang disebut card cloning. Inovasi tidak berhenti di situ. Teknologi contactless payment, cukup tempelkan kartu ke mesin pembayaran
tanpa perlu digesek atau dimasukkan. Mulai diuji coba di Korea, sebelum berkembang secara global, dan puncaknya, tahun 2014, Apple merilis Apple Pay, memungkinkan pengguna menyimpan informasi kartu mereka langsung di smartphone, sepenuhnya meninggalkan kebutuhan membawa kartu fisik. Setahun kemudian, Google menyusul dengan sistem serupa yang kini dikenal sebagai Google Pay. Dari karton yang hanya berlaku di 27 restoran New York, menjadi chip digital yang tersimpan di saku celana Anda, diterima di hampir semua tempat di dunia. Chapter 6. Sisi gelap, kartu kredit dan krisis utang modern. Tapi di balik semua kemudahan dan inovasi ini, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Data terbaru menunjukkan bahwa di tahun 2024, sekitar 81% orang dewasa di Amerika memiliki setidaknya satu kartu kredit. Dengan rata-rata, masyarakat memegang 3-4 kartu sekaligus. Model bisnis revolving credit yang diperkenalkan Bank Americard di tahun 1958 yang memungkinkan orang membawa saldo dan membayar bunga. Inilah yang, di satu sisi, membuat industri kartu kredit begitu menguntungkan bagi bank, tapi di sisi lain menjadi salah satu penyebab utama krisis utang konsumtif rumah tangga di berbagai negara. Fenomena ini bukan cuma soal kenyamanan bertransaksi. Ini soal bagaimana sebuah instrumen finansial yang awalnya dirancang untuk mempermudah hidup manusia, secara perlahan mengubah kebiasaan finansial jutaan orang. Dari menabung dulu baru membeli, menjadi membeli dulu, mikirin belakangan. Krisis finansial 2008 sempat memaksa regulator untuk turun tangan lebih tegas. Undang-undang Card Act di Amerika Serikat disahkan untuk memberi transparansi lebih besar kepada konsumen, sekaligus mengurangi praktik-praktik penerbit kartu yang merugikan, seperti kenaikan suku bunga sepihak dan biaya keterlambatan yang berlebihan. Hari ini industri terus berevolusi. Skema pembayaran seperti Buy Now, Pay Later, yang secara filosofi sebenarnya mirip sekali dengan konsep Charge Account toko retail. Seabad lalu, kembali populer di kalangan generasi muda, membuktikan bahwa pola yang sama dalam bentuk yang berbeda terus berulang dalam sejarah keuangan manusia. Ending, refleksi. Mari kita rangkum perjalanan panjang ini. Dari sebuah momen memalukan di restoran New York, ketika seorang pengusaha lupa membawa dompetnya. Dari kartu karton Diners Club yang hanya berlaku di segelintir restoran. Dari keputusan berani dan penuh risiko, Bank of America mengirim jutaan kartu tanpa diminta ke rumah-rumah di California. Sampai chip digital dan tap to pay yang kita gunakan setiap hari, dimanapun.